Jenengku Saitama. Aku bolone Ariev Yohamart. Tugasku menyelamatkan bumi. Jadi, ojo lali subscribe channel iki yo. Pokoknya jos dijamin aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ariev Yohamart dengan suara merdu yang tak terkalahkan. Kali ini kita akan lanjutkan cerita Hati Suhita episode ke-11 karya Mbak Hilma Anis vs Starvision Plus yang ada di bioskop kesayangan Anda. Selamat menikmati. Mas Biru berdiri di sisiku. Ia baru saja mandi. Rambutnya basah. Ia memakai sarung hitam dan hem merah hati yang membuat kulitnya kian terlihat bening. Harum tubuhnya membuatku menggeletar dalam getar sampai aku sadar ia tampil mempesona bukan untukku, tapi untuk tamunya yang tak ku tahu siapa. Aku menata dompolan anggur hijau dalam talam kristal di atas meja makan. Ia mengecek masakanku sambil tersenyum puas tapi tidak mengatakan apapun, walau selarik kalimat terima kasih. Di atas meja beberapa makanan tersaji, pepes tongkol, cumi hitam, udang asam manis kesukaan Mas Biru. Masih kutambah kakap santan pedas, tak ketinggalan gurami dan kerapu goreng. Tentu saja sayur asam dan sambal turut menyemarakkan. Mas Biru menolak dahar lebih dulu dan bilang akan bermakan bersama tamunya. Aku sudah dandan dan sudah memakai parfum. Aku memakai gamis ungu muda sekaligus jilbabnya yang sedikit lebih lebar tapi modern. Baju ini Umi yang membelikannya. Beliau senang melihatku memakai gamis yang satu set dengan jilbabnya. Aku bertanya kepada Mbak Dalem, apakah lipstikku terlalu mencolok? Mereka malah terbelalak dan bilang aku terlihat sangat cantik. Mereka tidak tahu aku dandan seperti apapun. Gusnya yang dingin tak pernah melihatku, apalagi memujiku. Tapi aku harus tetap berusaha tampil maksimal sebab menjaga marwah suamiku. Aku menjunjung tinggi kehormatannya. Siapapun tamunya harus tahu bahwa kami berdua adalah pasangan pengantin yang berbahagia. Mereka tidak boleh tahu apa yang sesungguhnya terjadi di antara kami. Kesenyapan malam-malam kami. Hujan turun dengan derasnya. Mas Biru menanti tamunya di beranda. Ia tak mengajakku, jadi aku diam di kursi makan yang bersebelahan dengan ruang tamu. Kulihat rinai hujan dan air yang mengalir. Kulihat air hujan membasuh anggrek-anggrekku. Kulihat air mengaliri delima dan melatiku. Kulihat suamiku yang mondar-mandir sambil sesekali menatap langit seolah ia begitu khawatir tamunya tidak jadi mampir. Aku berdebar-debar saat deru mobil terdengar pelan menembus kemeretak hujan, lalu suara mesinnya berhenti di depan Pondok Putra. Parkiran kami dipenuhi mobil Abah, mobil Mas Biru dan mobil pondok yang berderet-deret. Jadi mobil itu berhenti tepat di depan kantor Dinia. Butuh sekitar 20 langkah untuk sampai berada di beranda kami, padahal hujan belum juga reda. Aku ingin berlari mengambilkan payung, tapi takut Mas Biru tidak berkenan. Jadi aku diam dan berdiri kaku di samping jendela ruang makan. Kulihat 5 orang laki-laki bergantian turun menembus guyuran hujan. Lalu kulihat seorang perempuan turun dari mobil bagian depan yang memakai celana jeans dan tunik panjang sampai jauh di bawah lutut. Bajunya berwarna toska, jilbabnya juga toska, campur warna merah abstrak. Ia mengaitkan ujung jilbabnya ke belakang leher, jadi kalung etniknya yang berwarna-warni tampak memikat. Ia berlalu kecil menembus rintik-rintik air. Tas kulit merahnya ia gunakan menutupi kepala, tapi tidak menghalangiku untuk segera tahu bahwa perempuan itu adalah Rengganis, perempuan yang sering menelpon dan ditelepon suamiku. Jantungku berdetung bagi genderang perang. Nafasku tiba-tiba saja sesak dan aku begitu lunglai. Dialah yang membuat Mas Biru selalu dingin. Dialah yang membuat Mas Biru sampai sekarang belum bisa menerima perjodohan kami. Bagaimana mungkin aku menghadapinya sendirian, sedang Mas Biru ada di pihaknya. Aku ingin menariknya ke sebuah sudut lalu memohon kepadanya untuk tidak perlu menjalin komunikasi dengan Mas Biru. Tapi itu tidak mungkin, sebab dia adalah tamu. Aku harus hormat tamu sebaik yang diajarkan kitab-kitab kuning. Saat aku akan menyelinap ke kamar untuk menghapus air mataku yang berjatuhan, teleponku berdering. Aku duduk agar suaraku terdengar stabil. Lin, dalam Umi, aku menahan isak. Aku ingin menceritakan kalau putranya kemarin sakit, sudah kurawat, lalu justru membalas kebaikanku dengan sayat-sayat sembilu. Tapi
Aku tidak bisa mengatakannya. Umi lagi di Mbah Soleh Darat lo iki. Awakmu wis pernah, Lin? Dereng, Mi. Loh, belum. Kalau ke Mbah Sunan Prawoto? Belum. Ke Mbah Mutamakin? Juga belum. Dereng, Mi. Aku tidak berani bertanya lebih jauh sebab takut Umi menangkap suaraku yang parau. Lihatlah umiku, mertuaku yang begitu perhatian padaku. Lihatlah suamiku yang begitu beku di depanku, tapi tidak tergelak-gelak bersama teman-temannya padahal ia baru sembuh. Seolah diamnya padaku setiap hari adalah upaya menyerangku dengan kemurungan-kemurungan sampai aku sadar aku tak mungkin bisa membuatnya tersenyum. Aduh, mesake. Besok tak jak ya, Lin. Mana biru? Aku terdiam, hampir menangis. Hampir mengatakan kalau ia kedatangan banyak tamu. Tapi ada satu perempuan yang begitu cantik. Perempuan yang membuat putranya tak pernah mau melihatku dan menyentuhku. Mas Biru, wonten tamu. Oh ya wes, Umi gak enak mangan, Lin. Umi pengen sambelmu. Kapan Umi pulang? Sahutku. Mataku berkaca-kaca. Setiap aku hampir putus asa, Umi selalu menunjukkan kalau aku jangan sampai jauh dari hidupnya. Besok, Lin, tunggu kami ya. Umi menutup telepon setelah bertanya bagaimana keadaan Abah dan kemana lagi rute ziarahnya. Umi tak tahu aku begitu hancur dan aku pucat seperti perempuan dalam kaca berembun. Bisakah aku menghadapinya sendirian? Mana minumku? Mana minumnya? Suara Mas Biru mengagetkanku. Inggih Gus, sebentar. Mbak-mbak persiapan dinia. Jadi saya sendirian. Agak cepat, mereka kedinginan. Dia mengatakan itu lalu pergi. Siapa yang kedinginan? Mereka atau Rengganis yang barusan terbasuh titik-titik air? Sejak kapan Mas Biru begitu perhatian pada tamunya sampai rela ke dapur menanyakan minum? Aku mengeram murka dalam piluku. Aku berjalan pelan menuju ruang tamu sambil membawa 7 cangkir kopi yang mengepul panas. Mas Biru tak berhenti berbicara saat aku datang. Jadi tamunya tidak ada yang melirikku kecuali perempuan itu. Ia berdiri, bergerak membantuku meletakkan kopi, lalu menghampiriku, menjabat tanganku dan mencium pipiku kiri kanan. Aku terpaku. Dia sangat cantik, lebih cantik dari fotonya. Matanya bersinar-sinar, bibirnya mungil, lalu matanya melengkung. Make up-nya natural. Paduan warna-warna dan toska di jilbabnya pas sekali. Senyumnya manis berlesung pipi. Baunya harum. Ia tak canggung bertemu denganku. Justru aku yang gemetaran. Ia begitu pandai membawa diri. Orang-orang seperti ini pasti dikagumi semua perempuan dan laki-laki. Ia mempesona. Aku ingin mengamuk, tapi aku tidak menemukan dendam di matanya. Aku ingin marah, tapi aku tidak menemukan kebencian di dadanya. Aku ingin menghadiknya, tapi tidak kutemukan cemburu dalam sikapnya. Dia santun dan berwibawa. Mas Biru menggeser duduknya sebagai isyarat bahwa aku boleh duduk di sampingnya. Tapi ia terus bicara pada tamunya, tidak memperkenalkanku. Aku duduk memangku bantal sambil melirik perempuan itu diam-diam dalam diamku. Jujur, ini tidak seperti yang kubayangkan. Kupikir Rengganis adalah gadis yang labil dan tidak tahu tata krama. Kupikir Rengganis adalah perempuan yang sewot dan manja. Kupikir aku akan mudah menyingkirkannya karena Rengganis bukan tandinganku. Tapi ternyata ia begitu kalem. Ia sama sekali tidak menampilkan keakraban kepada Mas Biru. Mereka layaknya teman biasa. Ia menyimak Mas Biru seperti bicara pada teman-temannya menyimak. Kenyataan ini membuatku makin pilu sebab aku sadar dia datang dalam kehidupan Mas Biru lebih dulu dariku. Ia menguasai dunia-dunia Mas Biru. Tentu saja dia memahami Mas Biru melebihi siapapun di dunia ini. Sik, bentar. Tadi di mobil kamu bilang film apa yang sedang kalian garap, nah?
Kawan Mas Biru yang bertubuh gendut bertanya pada Rengganis. Ia memanggilnya Ratna. Bukan film, masih drama buat mahasiswa dan pelajar kok, tentang Cleopatra, Ratu Sheba, Nefertiti, Bathsheba, mungkin juga Eleanor dari Aquitaine. Eleanor yang katamu dijuluki seorang ratu yang mengungguli seluruh ratu di dunia itu ya? Temannya berkaus hitam menyahut. Ya, Rengganis mengangguk. Senang karena merasa difahami. Mereka memang terlihat kawan yang akrab sejak lama. Kenapa enggak drama tentang pendekar perempuan di Indonesia, nah? Atau wayang-wayang perempuan? Bertahap lah. Dari zaman kuno dulu dia tergagah. Lalu menjelaskan kalau dia tidak menangani langsung, hanya bertanggung jawab dan membuatkan naskah saja. Dia sudah membentuk tim. Kebetulan saja dia punya sahabat kaya raya yang tinggal di Eropa yang menyukai seni dan mau mendanai pementasan anak-anak muda yang kreatif. Dia meyakinkan teman-temannya kalau ia akan tetap fokus mengelola sebuah rubrik di majalah dan menjalani hobinya traveling. Drama-drama hanya kesibukan kecil. Berarti kapan bisa bikin film di pesantren ya? Nah, belum bisa pasti. Mas Biru begitu antusiasme menyimak obrolan ini. Selanjutnya aku tak mendengar apa-apa lagi. Aku tidak tahu apa yang mereka bahas. Aku merasa begitu bodoh dan tak berwawasan. Dia ramah, supel, dan bisa melintasi jarak. Aku tahu sekarang kenapa Mas Biru senang mengajaknya berdiskusi. Kulihat Mas Biru menatapnya dengan penuh rasa kagum. Perempuan ini pastilah sangat-sangat menyenangkan. Tidak sepertiku yang malang. Pantas saja langitku tiada membiru. Kepalang awanku berarak kelabu. Tuanku menghunus sembilu dalam bisu. Hingga harapanku musnah menjadi abu. Ternyata perempuan ini begitu menawan seperti pelangi. Melihat Mas Biru tertawa bahagia saat menatapnya, jantungku serasa membengkak dengan kekuatan yang nyaris meledakkan tubuhku dari dalam. Semudah itu, Rengganis membuat Mas Biru terpesona, sedangkan aku mati-matian melawan hasratku yang terpasung. Semudah itu Rengganis membuatnya terbelalak kagum, sedang aku harus melewatkan malam-malam yang memilukan dalam kesepian. Dia, Rengganis, pancaran pikatnya berpendar-pendar. Sejak kapan Mas Biru mengenalnya dan sudah berapa lama? Saat aku tak sengaja melihatnya bertatapan dengan Mas Biru, aku begitu terlunta. Hatiku tercapik, batinku terkoyak, tapi tak ada yang bisa kulakukan selain mempersilahkan mereka makan. Lihatlah Mas Biru yang kemarin sakit sudah begitu sehat dan segar bugar. Dia makan begitu lahap dan tidak memuji masakan istrinya. Dari kejauhan aku menggigit bibir, membayangkan Mas Biru makan lahap bukan karena masakanku, tapi karena kehadiran teman-temannya, ditambah kehadiran perempuan yang selama ini bertahta di hatinya. Aku tak pernah membayangkan pertemuan ini akan terjadi. Kupikir aku akan menemui Rengganis dengan Aruna lalu melabraknya. Ternyata ia datang ke rumahku dengan pembawaannya yang begitu santun. Aku yang pendiam, dia yang ceria. Aku yang tertutup, dia yang bisa bergaul dengan siapa saja. Apakah Umi sudah pernah bertemu perempuan ini di masa lalu? Aku ingin menyerah, tapi aku ingat kata Aruna bahwa namaku Suhita, dan aku adalah ratu. Aku tidak boleh kalah. Ratu macam apa yang tak punya senjata, sedang perang batinku begitu dahsyat. Arjuna punya panah Pasopati, Krishna punya senjata cakra, Baladewa punya nenggala yang mewarisi kekuatan dewa seluruh angkasa. Rengganis punya kerinduan dan kekaguman Mas Biru. Dengan apa aku harus melawannya? Selesai makan, ia membawa piring-piring kotor ke dapur. Aku menahannya. Dia tetap melakukannya. Dia bertanya berapa jumlah santri kami, lalu ku jawab 1.200-an. Dia memanggilku Mbak Lina. Lihatlah dia, tak ada sepercik pun kebencian tampak padaku. Dia bahkan tidak berbicara apapun dengan Mas Biru dan hanya sesekali kontak mata. Aku bergetar menyadari perempuan ini juga pantas menjadi seorang ratu. Aku menjerit dalam hati, meredam tangisku sendiri. Aku ingin menyusul Umi, mencari damai di Mbah Soleh Darat, ke Mbah Sunan Prawoto, ke Mbah Mutamakin. Aku ingin bersama Umi. Aku tidak ingin menyaksikan pemandangan ini. Mereka berpamitan dan tampak sangat akrab.
Aku jadi tahu betapa berarti Mas Biru dalam hidup mereka semua. Hujan sudah reda. Mereka bersalaman dan memeluk Mas Biru, mengucapkan terima kasih atas jamuan kami. Aku menangkupkan telapakku di dada. Rengganis tidak bersalaman dengan Mas Biru. Ia memelukku dengan pelukan yang sulit ku mengerti. Tapi aku tahu Mas Biru sangat ingin mengatakan sesuatu. Aku berdiri di sisi Mas Biru, menyaksikan tamunya satu persatu masuk mobil. Mas Biru bersandar pada pilar, menatap mobil itu seolah di dalamnya ada permaisuri dan hendak ditandu dalam pengawalan para prajurit. Aku menyelinap ke kamar, menutup pintunya pelan lalu duduk di sofa. Badai isak tangis memenuhi dadaku. Aku tak kuasa lagi membendungnya. Aku ingat bahwa aku tak punya sedikit pun kekuatan. Akulah bumi yang disiakan matahari, sedang Rengganis adalah pelangi yang dicumbu langit biru. Aku terisak sambil menutupi wajahku. Air mataku tumpah. Aku merasakan mengalir jari-jariku turun ke dagu. Aku tak bisa menghentikannya. Ia seperti Sri Kandi, cantik, santun, berpengetahuan, dan dicintai Mas Biru. Bisakah aku setegar Wara Subadra yang membagi Arjuna kalau kelak Mas Biru memintanya tinggal di rumah ini? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Masih ada Abah dan Umi. Mas Biru adalah mustika ampalku. Aku harus mempertahankannya, atau aku akan hancur seperti Ekalaya. Hujan turun lagi, kali ini lebih deras. Aku menangis dalam gelap. Terisak dalam sunyi, aku ingin lari menembus hujan, menghambur ke pelukan ibuku. Akulah Suhita yang dilukai di kerajaanku sendiri, tanpa seorang pun membelaku. Oke, begitu pilu jeritan hati Suhita ya, yang dilukai di kerajaannya sendiri, tapi Ratna Rengganis dengan begitu auranya yang luar biasa tidak sedikit pun mencerminkan kebencian, keserakahan dan lain-lain. Memang benar-benar luar biasa juga ini Rengganis. Musuh berat nih, musuh berat buat Alina Suhita. Oke guys, terima kasih telah menonton episode 11 ini dan mendengarkan suara merdu saya yang sangat dahsyat ini. Dan kita lanjutkan di episode selanjutnya, episode 12. Selamat menikmati lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomo Ciao. saya Kang Dharma. Jangan lupa untuk membantu mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe yo. Terima kasih.